selamat sore pembaca Batam Pos. Bertemu dengan saya Juanda di edisi Hot News 2 Desember 2023. Wah, sudah di awal Desember dan penghujung tahun. Tak lama lagi kita memasuki 2024. Nah, sebelum ke 2024 saya bacakan listing berita dulu ya. Berita yang sudah masuk ke email redaksi Batam Pos sekitar 26 berita. Dan beberapa berita yang saya akan membacakan beberapa berita yang menarik yang bisa menjadi referensi Anda untuk membaca koran Batam Pos esok hari. Berita pertama, ini kayaknya berita yang paling diminati oleh para buruh, termasuk saya sendiri. UMK Batam sudah ditentukan dan Gubernur sudah menentukan UMK Batam untuk tahun 2024 itu adalah 4,6 juta. Cuma nambahnya sekitar 184.000. Dikit kali. Mudah-mudahan kalau UMK naik, jangan dibareng juga dengan harga sembako yang naik. Karena jika harga sembako naik, ya UMK naik 184, ya nggak ada gunanya itu. Curah hujannya semakin tinggi, masyarakat dihimbau tetap waspada, kata BMKG. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, juga menggalakkan gotong royong bersama atasi persoalan saluran air atau drainase. Nah, normalisasi drainase juga sedang dilakukan oleh Pemko Batam di beberapa ruas jalan, salah satunya Jalan R. Suprapto. Nah, selain itu juga ada berita nelayan Kampung Panau terdampak reklamasi, DPRD Kepri akan surati DPR RI dan panggil perusahaannya dan BP Batam. PT BIB ubah desain talang air atap ruang tunggu bandara agar tidak bocor kembali. Mudah-mudahan ikhtiar ini berbuah manis. 4 sektor mentereng bagi penerimaan daerah Batam, ada BPHTB, PJU, PBB, P2, hingga sektor hiburan. PAD Batam sudah lebihi capaian tahun lalu. Congrats untuk Pemko Batam. Lalu juga ada lanjutan berita pembunuhan mantan Direktur RSUD. Bunga mengaku tertipu oleh Yuda. Tipu kenapa? Ya baca di koran Batam Pos esok hari. Lalu juga ada cegah penyelundupan benih lobster, KKP gelar operasi pengawasan dan penindakan bersama. Lalu juga ada pelajar di Batam dilarang bawa motor di sekolah. Bagi pelajar, jangan coba-coba bawa motor ya, sudah ada larangannya itu. Lalu ada 104 caleg berebut 7 kursi di Dapil 2 Bengkong Batu Ampar. Dapil 2 berkurang 1 kursi, persaingan makin sengit. Makin sengit persaingan ini. Siapa yang masuk? Ya, kita tunggu di Februari mendatang. Nah, itu aja sih berita yang yang sudah saya spill ya, beberapa berita yang kemungkinan bakal terbit di koran Batam Pos esok hari, tapi yang mana yang akan diusulkan ke halaman 1, yang mana akan di halaman Metro, ya kita tanya ke salah satu redaktur pelaksana Metropolis. Nah ini dia. Ini ibunya. Halo Mbak Rat. Halo, selamat sore. Sore. Nah, tadi saya sudah sebutin Mbak Rana beberapa berita yang sudah ada di redaksi Batam Pos. Nah, yang diusulkan ke halaman 1 apa aja Mbak? Boleh tahu? Kemungkinan ini masih kelanjutan dari banjir ya. Banjir ya? Ya, banjir ini memang apalagi sekarang ini masih diperkirakan curah hujan ini cukup tinggi untuk beberapa waktu terakhir dan kemungkinan masih akan hujan. Melihat sekarang aja sudah mendung-mendung lagi gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kita menghadapi beberapa persoalan. Selain karena persoalan drainase yang tidak memadai, itu juga Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air itu mengatakan ada juga kendala lain, yaitu momen ini berbarengan dengan air laut pasang. Sehingga air buangan dari daratan yang mau ke laut rata-rata akhirnya bertemu kembali lagi dengan air pasang itu. Akhirnya kembali lagi dan meluap seperti itu. Di sisi lain juga memang karena drainase itu banyak di beberapa titik itu memang terpantau dangkal atau mungkin ada kotoran yang menyumbat dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa jadi PR memang seperti yang tadi Juanda sebutkan dalam berita wali kota juga mengimbau ada gotong royong seperti itu ya. Itu bagus juga. Tapi alangkah baiknya kalau memang itu ada yang terus memantau, idealnya seperti itu. Misalnya di beberapa parit, apalagi parit-parit utama ya, yang sering banjir mestinya dipantau terus seperti itu. Jadi titik-titik yang dikira dangkal bisa langsung diurai,
banjir itu tidak terjadi di lokasi-lokasi yang karena titik-titiknya sering berulang meskipun ada beberapa titik baru ya, beberapa kawasan perumahan harusnya baru bisa diantisipasi terdampak. lebih. Betul sekali, apalagi ini curah hujan cukup tinggi ya dari karena udah kemarin masuk di itu. Desember loh, Mbak. Desember Betul. itu berdasarkan merupakan BMKG puncak hujan betul di Kota Batam ya. Ada 2 kali itu Juni dan Desember. Dan betul. Desember Jadi ini perlu, puncak paling tinggi. Betul, sehingga perlu kewaspadaan seperti itu. Nah, apalagi Mbak yang diusulkan? Oke, yang pertama tadi soal banjir ya. Yang kedua tentu soal UMK. Oke. Waduh, UMK ini yang Batam, ditunggu-tunggu ya. Betul, yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja, masyarakat Batam mungkin secara umum menunggu ini ya. Karena kebanyakan kan dari warga Batam ini juga pekerja kan gitu ya. Meskipun beberapa ini mungkin tidak terlalu terpengaruh, ada juga mungkin ya kan yang dengan kenaikan UMK mungkin karena salary-nya atau gajinya itu sudah di atas ini UMK dan sebagainya. Cuman secara umum bagi apalagi terutama bagi kalangan buruh memang kenaikan UMK ini sangat dinanti sekali ya. Mengingat saat ini kenaikan harga komoditas bahan pangan juga tinggi sehingga diharapkan kenaikan UMK itu paling tidak bisa menutup beban biaya hidup kan gitu. Cuman ekspektasi kawan-kawan buruh yang berharap UMK itu nanti naik 15% sepertinya belum terrealisasi. Cuman naiknya 4,1%, Mbak. Betul sekali, seperti usulan wali kota dan kemudian ditetapkan oleh gubernur itu naiknya cuma sekitar tadi di 4,1% atau sekitar 180-an ribu. Kalau melihat datanya itu Batam itu kenaikan yang paling tinggi. Selebihnya daerah lain kayak Tanjung Pinang, Bintan malah di bawah 4% semua. Malah di bawah itu 3%, ya. 3%, ada yang 1,2%. Ya mungkin nggak sesuai ekspektasi kalangan buruh ya. Cuman mungkin ada pertimbangan lain. Mungkin ada banyak pertimbangan. Tadi kan sebutin sih kalau harapannya para buruh kalau memang ya tidak bisa naik sesuai ekspektasi ya seenggak-enggaknya harga bahan pokok jangan melonjak naik. Harga bahan pokok itu tidak melonjak itu harapan semua masyarakat. Itu pasti ya. Karena ketika kenaikan itu tak seberapa tapi harga komoditas sudah naik duluan, ya kenaikan itu tak akan ada artinya. Karena begitu naiknya UMK 4%, harga cabai naik 10%, harga beras naik 10% ya dan lain sebagainya ya, itu sangat betul sekali. Memberatkan pekerja rasanya. Betul sekali. Ini dan adalah masyarakat secara umum ya tentunya. Tugasnya Pemko Batam untuk menjaga stabilitas harga itu. Betul. Selain itu Mbak, mungkin di halaman Metro apa aja? Oke, ada beberapa juga berita yang bisa ke Metropolis ya, seperti apa tuh namanya tadi? Realisasi PAD, pendapatan asli daerah ya. Ada beberapa sektor pajak yang menjadi unggulan kayak gitu. Itu diharapkan menyumbang pendapatan asli daerah yang cukup signifikan, antara lain itu BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ya. Betul, PBBP 2, kemudian pajak hiburan. Satu lagi itu adalah pajak PJU, penerangan jalan umum. Itu hasilnya cukup optimal sehingga menjadi 4 sektor andalan untuk PAD Kota Batam seperti itu. Oke, itu nanti menjadi informasi ya untuk masyarakat di Metropolis. Kemudian ada juga tadi Juanda sebutkan Dinas Pendidikan melarang siswa berangkat ke sekolah itu bawa motor, itu dilarang ya. Ya mungkin satu misalnya untuk jenjang SMP itu kan rata-rata belum berusia di atas 17 sesuai tahun dengan ya. Aturan ya, Pak. Betul. Jadi diharapkan anak-anak yang belum berusia, belum punya SIM misalnya seperti itu, sebaiknya memang tidak mengendarai kendaraan bermotor ya. Karena untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian bisa jadi juga pertimbangan lainnya di lingkungan sekolah itu tidak memadai juga untuk tempat parkirnya dan sebagainya. Jadi mungkin dinas ini mengimbau sehingga kalau anak ke sekolah, kalau memang masih anak-anak ya sebaiknya diantar oleh orang tua atau menaiki angkutan umum dan sebagainya seperti itu. Baik. Tapi ini juga PR bagi Dinas Perhubungan agar menyediakan transportasi feeder. Betul sekali. Itu penting juga ya. Apalagi Mbak, mungkin jangan banyak-banyak. Oh, jangan banyak-banyak. Oke. Kalau banyak-banyak nanti ketahuan. Betul sekali. Jadi biar nanti pembaca lebih ini ya. Oke deh. Nah, itu aja Mbak. Oke, ada beberapa yang lain tapi kalau bisa baca langsung di Batam Pos ya. Tentunya, karena pastinya informasi itu sudah melalui berbagai saringan dan sudah terverifikasi ya Mbak ya. Dan itu valid semua ya Mbak. Insya Allah valid. Siap. Nah, itu pembaca Batam Pos beberapa berita yang akan tayang di koran Batam Pos esok hari, dan seperti biasa di hari Jumat kami juga akan menyampaikan iklan apa saja, lowongan kerja apa saja di Batam Pos esok hari. Kak Mela, dadah! Ini dia yang ditunggu-tunggu nih. Biasanya ini hubungannya informasinya sangat informatif ini. Karena
lowongan kerja itu sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh para Benar banget, pekerja. Jo. Lowongan kerja itu selalu dicari-cari, apalagi di Dan weekend, Jumat, Sabtu. Apalagi lowongan kerja di Batam Pos, pastinya valid semua dong. Banyak Nah, banyak apa aja banget. nih Kak lowongan Nah, kerjanya? besok itu banyak banget. Mungkin karena akhir tahun kali ya. Yes. Jadi besok kayak biasa Amber Karya tuh selalu naik di 3 kotak. Amber Karya Always. masih membutuhkan apa aja? Masih sama sih kayak Beberapa waktu lalu ya. kebutuhannya. engineer, manager dan sebagainya. Wah, itu gajinya di atas UMK itu Kak. Jadi yang UMP yang 4,6 tuh lewat lah ya. Ya, nggak seberapa lah itu, pasti Ya. lebih tinggi. Ayo, Nah, mari. Terus ada juga besok butuh yang admin asuransi. Dari? Boleh dari dia by email aja sih By sebenarnya. email saja. Jadi dia memang nggak pengen nyebutin perusahaannya, Oke. tapi by email, tapi boleh di kirim aja emailnya. Terus ada juga yang operator mesin bubut, itu dari PT Merbau Abadi Sejati. Oke. Terus dari Sindo Labels juga butuh 2, itu QA supervisor sama sales marketing staff. Terus dari UJS juga ada, dari Bank Sinarmas juga ada. Aduh, Bang Sinarmas ya, Bank butuh apa Sinarmas. Mbak? Kak. Bank Sinarmas itu dia butuh 4 sih. Ada relationship officer dan lain-lain lah. Pokoknya Oke. harus pantengin koran Ini edisi Batam. besok. Dan yang ketinggalan edisi besok boleh cek di IG dan FB-nya Batam Pos. Selalu ada ya? Selalu ada. Setiap Selasa dan Jumat. Jangan lupa pantengin itu. Oke. Itu aja Kak, apalagi? Itu aja sih dulu Jo yang ini. Oke. Berarti ada lowongan kerja Amber Karya, ada Iya. Sinarmas, ada apa tadi? Merbau. Amber, Sindo Karya. Label. Terus Dan- sebenarnya promo-promo juga banyak sih Jo, tapi kan Promo. aku nggak mungkin sebutin satu-satu. Dari Tapi Kapela. bisa baca koran Batam Pos esok Benar, hari, dari ya. Kapela, Tunas, Hmm. Pilar pastinya, Pilar Always. lagi, Hmm. katanya harganya merangkak naik terus ya. Ya karena kan akhir tahun mau naik. Dari 500 juta sekarang katanya nggak 500 juta. Pengen ngambil, ternyata harganya sudah naik. Aduh. Karena dia katanya semakin Karena memang strategis. udah hampir sold out Semakin sih. strategis sih. Mm-mm. Daerahnya masih strategis. Bener banget. Nah, pembaca Batam Pos itu aja sih bincang-bincang story saya. Tadi sama Mbak Ratna, sekarang sama Kak Mela. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bisa menjadi referensi Anda. Ada informasi banjir, ada informasi lowongan kerja, dan semoga Batam Pos tetap selalu di hati Anda. Itu aja informasi yang saya sampaikan. Selamat weekend, salam rendah.